Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau mengingatkan kalau video ini Mimin buat untuk kalian yang belum nonton di channel ini. Jadi, mari kita lanjutkan videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 21. Cerita dimulai. Pada malam hari itu, terlihat Knock yang berjalan mengitari ramainya kota yang masuk ke dalam wilayah Akademi Elidian. Diceritakan bahwa banyak para player yang telah memainkan berbagai macam game di dunia ini dan mereka memiliki sentimen yang sama. Mereka beranggapan bahwa ada garis tipis yang membentang di antara protagonis dan juga seorang penjahat. Tetapi apa yang mereka pikirkan, aku pun juga setuju tentang hal ini, bahwa kedua hal itu seringkali tumpang tindih dalam berbagai macam aspek karakter mereka berdua. Terkecuali Monster Boss yang merupakan penjahat yang mutlak. Pada sebagian besar game terbaru, biasanya penjahat yang muncul telah mengalami trauma yang berat ataupun menjalani kehidupan yang kurang beruntung. Hal ini juga sangat berlaku bagi seorang protagonis. Singkatnya, setiap karakter yang menjadi penjahat memiliki kisahnya tersendiri. Oleh sebab itu, orang-orang secara alami telah terkesima dengan penjahat yang seperti itu. Tentu saja itu bukan berarti seorang hero ataupun protagonis dan juga penjahat itu dianggap sama. Karena bagaimanapun juga yang namanya penjahat tetap seorang penjahat, setidaknya dalam konteks permainan. Satu-satunya cara bagi seorang penjahat untuk bertahan hidup di dalam dunia yang hancur tanpa adanya seorang protagonis, yaitu dengan mengambil kedua peran itu secara bersama-sama. Beberapa saat kemudian, Knock telah sampai pada sebuah persimpangan yang mana di tengah persimpangan itu telah memancarkan cahaya kebiruan. Lalu, Knock pun terus berjalan menghampiri persimpangan itu sampai cahaya biru itu telah berada tepat di depannya. Setelah menghela napas panjang, Knock berkata, "Sebenarnya aku sangat tidak tertarik untuk mempertaruhkan nyawaku. Akan tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang aku inginkan." Kemudian Knock bergumam, kelompok penjahat terbesar di dalam game Inner Lunatic ini yaitu mereka yang menyatukan para pendukung untuk kejatuhan keluarga kerajaan. Lalu, Knock pun menjulurkan tangan kirinya sembari membacakan mantra untuk membuka sebuah portal tersembunyi yang terselimuti cahaya biru itu. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, terlihat cahaya biru itu telah memancarkan cahaya yang begitu terang yang menandakan bahwa portal tersembunyi yang menuju kepada Lunatic telah terbuka dengan jelas. Di tempat yang berbeda, terlihat para instruktur dan juga sang dekan Akademi Elidian telah berkumpul dalam sebuah ruangan pertemuan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memulai pembicaraan karena mereka melihat bahwa Noah yang biasanya begitu ceria kini hanya berdiam diri. Melihat Noah yang hanya diam, Vernon bertanya kepada seorang instruktur yang ada di sampingnya apakah telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Namun Vernon sangatlah kesal ketika orang itu berkata, "Bukankah kau yang telah mengawasi mereka? Jadi kau telah membuat kesalahan apa pada ujian itu?" Vernon pun menampiknya dengan mengatakan kalau dia sama sekali tidak melakukan apapun pada ujian itu. Di sisi yang lain, setelah mendengar keributan itu dengan tatapan mata yang tajam, Noah bertanya kepada mereka apa yang membuat mereka menjadi bertengkar seperti itu. Sontak, Vernon pun langsung memeluk instruktur yang ada di sampingnya sembari mengatakan kalau mereka tidak ada melakukan apapun. Lalu, dengan nada yang gugup, Vernon mengatakan kalau mereka lebih baik melanjutkan pembicaraan yang sudah mereka bahas sejak dari tadi. Akan tetapi, Vernon kembali terdiam ketika Noah yang berkata,
Bukannya kau belum ada menyampaikan sepatah kata pun? Apakah kalian tidak mendengarkan dengan seksama apa yang sudah aku jelaskan sebelumnya?" Di sampingnya, seorang instruktur tua yang berkacamata itu berkata, "Jadi yang Anda maksud adalah bahwa selama tes ujian masuk akademi ini, para musuh telah memulai pergerakan mereka?" Noah berkata, tujuan dari para bajingan itu kemungkinan adalah keruntuhan Akademi Elidian, bahkan bisa saja untuk menjatuhkan kerajaan Arkahim. Dan wanita yang bernama Elanor dari Valin, mungkin saja dia hanyalah sebuah permulaan. Apakah kalian tahu alasannya mengapa mereka mengincar Elanor? Itu karena Elanor telah dikatakan sebagai bintang dunia bisnis di masa depan nanti. Instruktur yang lain berkata, perusahaan perdagangan Rivalin itu telah dioperasikan oleh keluarga Rivalin itu sendiri. Dan mereka telah mengontrol 70% barang-barang yang telah didistribusikan pada Kekaisaran Arkahim. Menanggapi perkataan Noah dan juga orang yang ada di sampingnya, Vernon berkata, jika mereka dengan sengaja telah mengincar perusahaan Rivalin, sudah pasti mereka telah memiliki target yang lain. Noah pun berkata, dan ini artinya bahwa kejadian ini adalah tantangan dan juga sebuah peringatan bagi akademi. Jadi aku perintahkan kepada kalian semua untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan situasi yang buruk. Kemudian Noah pun menyudahi pertemuan mereka dan berencana untuk pergi dari ruangan itu. Namun sebelum Noah pergi, ia kembali berkata, "Ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan kepada kalian, bahwa pada ujian kali ini ada seseorang yang sangat menarik untuk kita perhatikan." Mendengar perkataan Noah, mereka semua sangatlah heran karena sangat mustahil ada seseorang yang bisa menarik perhatian sang dekan. Ternyata orang yang telah menguntit kenok di dalam gua itu adalah Noah dalam bentuk penyamaran seorang siswa yang mengikuti ujian akademi. Sambil tersenyum, Noah melanjutkan kata-katanya. Mungkin orang itu adalah seorang siswa dengan bakat yang sangat luar biasa pada angkatan siswa baru di tahun ini. Terlihat mereka yang ada di sana sangatlah terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa ada seorang siswa memiliki bakat yang membuat sang dekan bisa memujinya, dan mereka bertanya siapa sebenarnya orang itu. Ia pun bergumam, Noah von Trinity, salah satu dari 4 sage, telah mengakui bakat seseorang. Ini adalah pertama kalinya ia mengakui kemampuan seseorang setelah apa yang terjadi kepada sang putri. Namun mereka semua langsung terdiam ketika Noah yang mengatakan bahwa orang yang memiliki bakat luar biasa itu adalah putra kelima dari keluarga kegelapan, yaitu Knock von Renhever. Mereka bertanya kepada Noah apakah yang ia maksud adalah seorang bocah playboy dan juga berandalan brengsek yang terkenal dari keluarga Renhever. Noah tidak langsung menjawabnya, namun ia teringat bagaimana ekspresi wajahnya ketika Knock yang bertarung melawan para monster di dalam ujian itu. Lalu Noah berkata, Knock von Renhever, entah kenapa aku merasa yakin kalau dia mungkin saja lebih kuat daripada aku. Sontak orang itu semakin terkejut bagaimana bisa seorang bocah berandalan brengsek telah memiliki kemampuan yang melampaui salah satu dari 4 sage di benua itu. Terdengar mereka pun saling berbisik satu sama lain. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang dekan tentang kemampuan yang dimiliki oleh Knock von Renhever. Di tempat yang berbeda, terlihat Knock yang berjalan memasuki sebuah bar yang tersembunyi di kota itu. Lalu Knock telah disambut oleh seorang pria paruh baya dengan wajah familiar dari game yang ia mainkan. Dengan nada yang merendahkan, penjaga bar itu berkata, "Apa yang dilakukan oleh seorang bocah sepertimu di tempat yang seperti ini? Apakah kau telah tersesat?" Knock pun berkata di dalam hatinya, dia pasti adalah Chiron dan dia adalah pemilik penginapan ini. Tapi kenyataannya identitas aslinya sedikit berbeda. Kemudian dengan santainya Knock menghampiri Chiron sembari mengatakan sebuah kode, bersulang untuk Teloniter di bawah sinar rembulan untuk kekaisaran. Mendengar kode itu, Chiron pun hanya menatapnya dengan tatapan mata yang datar penuh intimidasi. Namun bukannya merasa takut, akan tetapi Knock kembali menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam daripada tatapan mata penjaga bar itu. Lalu dengan nada yang sinis, Chiron pun meminta Knock untuk masuk sembari mengatakan,
Aku tidak tahu kenapa orang itu bisa berbagi kata sandi dengan seorang bocah sepertimu. Saat mendengar Knock yang mengatakan apakah dia tidak ingin memperkenalkan siapa namanya yang sebenarnya, ia pun berkata, namaku adalah Chiron, begitulah orang-orang memanggilku setiap kali mereka datang ke tempat ini. Setelah mendengar namanya, Knock pun langsung pergi memasuki bar itu untuk menuju ke sebuah ruangan yang tersembunyi di dalam bar itu. Tidak lama kemudian, Knock pun telah sampai pada sebuah ruangan yang di dalamnya telah tersusun rapi botol-botol yang tampaknya sangatlah berharga. Knock pun berpikir untuk mencapai markas lunatik, ia harus membuka kode yang tersimpan di antara botol-botol itu. Setelah mencoba mengingat di mana letaknya kode itu, Knock pun perlahan memilih satu persatu botol-botol yang tersusun itu, mulai dari 3, 1, 8, dan juga 4. Benar saja, seketika itu juga Knock sangatlah terkejut ketika sebuah cahaya magic telah keluar di antara etalasi yang menyimpan botol-botol itu. Lalu terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa Knock telah terkena kekuatan magic dengan level yang sangat tinggi. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, status Windows itu mengatakan bahwa mana yang Knock miliki akan mengalir secara terbalik untuk sementara waktu. Terlihat Knock yang sekuat tenaga menahan kuatnya magic itu karena magic itu akan memindahkan tubuhnya secara paksa kepada sebuah tempat yang sudah ditentukan. Beberapa detik kemudian, Knock pun perlahan membuka matanya. Ia bergumam, sungguh sial sekali, statusku masih terlalu rendah untuk melawan kekuatan magic itu sampai-sampai aku merasa pusing. Namun tiba-tiba saja Knock langsung terdiam ketika ia melihat ada sebuah bilah pedang yang telah mengarah tepat di lehernya. Knock pun menatap siapa pemilik bilah pedang itu yang telah diacungkan kepadanya. Setelah melihat wanita itu, Knock bergumam, rambutnya pirang cemerlang dan memiliki mata emas, kemudian kulit seputih salju dan juga wajah cemberut dingin. Berkilau putih di bawah sinar rembulan, seorang wanita dengan pedang sedingin es. Dia cantik dalam warna, tapi ekspresinya sangatlah tumpul. Dengan tatapan mata yang dingin, Luna bertanya siapa Knock sebenarnya sampai-sampai dia tahu sebuah kode rahasia untuk memasuki markas mereka. Namun Knock tidak menjawab pertanyaan wanita itu. Akan tetapi Knock memanggil wanita berambut emas itu dengan nama aslinya, yaitu Luna. Seketika itu juga wanita itu menyempitkan pupil matanya. Dia tampak terkejut saat mendengar ketika Knock yang memanggil nama aslinya. Lalu Knock merasakan bahwa bilah pedang wanita itu telah menancap sedikit lebih dalam ke dalam tenggorokannya dan membuatnya sedikit berdarah. Kemudian Knock berkata, sang pemimpin pasukan lunatik, salah satu dari 3 master berpedang yang wajahnya sama sekali belum diketahui oleh siapapun, aku datang untuk menemuimu. Dengan wajah herannya Luna berkata, tidak hanya mengetahui markas kami, tetapi juga kau telah mengetahui identitas asliku. Jadi aku bertanya sekali lagi, siapa kau sebenarnya? Sambil mengangkat tangannya, Knock berkata, namaku adalah Knock von Renhever dan aku datang ke tempat ini dengan tujuan untuk bergabung dengan pasukan lunatik. Cerita berpindah pada sebuah tempat, terlihat Paracelsus yang telah termenung di bawah sinar rembulan yang menerangi malam itu. Paracelsus berkata, Knock von Renhever, sepertinya dia telah mengetahui sesuatu tentang kematian masterku. Paracelsus teringat apa yang dikatakan oleh Knock ketika mereka sedang bertarung. Knock berkata, aku tahu kalau mastermu sudah mati. Akan tetapi, apakah kau berpikir bahwa salah satu seniman berpedang dengan titel 3 Kaisar Pedang secara kebetulan telah kehilangan nyawanya begitu saja tanpa adanya seseorang yang harus bertanggung jawab? Paracelsus berkata, sangat lucu, seorang sampah dari keluarga Renhever mengatakan hal yang seperti itu, seolah-olah dia telah mengetahui siapa yang telah membunuh masterku. Sungguh kebohongan yang konyol. Semua informasi tentang Knock mungkin saja telah dimanipulasi sejak dari awal, bahkan rumor tentang dirinya dan juga perilakunya semuanya hanyalah kebohongan. Dengan wajah yang begitu kalut, Paracelsus langsung membaringkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Ia kembali berkata, tetapi kenapa keluarga Renhever dengan sengaja menyembunyikan anggota keluarganya yang begitu berbakat? Tetapi sedalam apa aku memikirkannya, semua itu bukanlah urusanku.
Akan tetapi aku akan menginjak-injak apapun yang akan menghalangi jalanku, terlebih lagi jika itu adalah seorang bangsawan yang akan menghalangi jalanku." Kemudian Paracelsus memejamkan matanya secara perlahan, namun ia sama sekali belum bisa membuat dirinya tertidur dengan lelap. Namun tanpa ia sadari, secarik ingatannya telah kembali jauh ke masa lalu. Paracelsus teringat ketika masternya yang mengatakan bahwa sang kaisar Esteban von Arkhim telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi penguasa tunggal yang keji. Oleh sebab itu, kekuatan kekaisaran telah terpecah menjadi beberapa bagian. Diketahui bahwa putrinya Penelope yang sangat dikenal sebagai putri yang baik hati, kini ia telah mengembangkan pengaruhnya dan mencoba untuk menentang pangeran pertama. Celsus berkata, "Dengarkan aku baik-baik, jika kau ingin bertahan hidup lebih lama, maka kau harus memilih salah satu dari mereka. Aku memintamu untuk masuk ke dalam Akademi Elidian agar kau bisa berpikir di pihak mana kau harus berdiri. Dan ini adalah tugas terakhir yang aku berikan kepadamu karena aku telah memberitahumu segalanya." Namun tiba-tiba saja tanpa disadari, Celsus langsung tersungkur di atas tanah dengan darah yang bersimbah di sekujur tubuhnya. Namun tepat di belakangnya terlihat seseorang yang menggunakan jubah hitam telah tersenyum kepadanya. Paracelsus hanya terdiam, wajahnya menjadi pucat saat melihat masternya yang telah mati tepat di depan matanya. Seketika itu juga, Paracelsus langsung terbangun dari mimpi buruknya itu yang terus saja berulang kali menghampirinya di setiap malam. Kemudian, Paracelsus melihat bahwa ada sebuah cahaya kemerahan yang bersinar tepat di atas punggung tangannya. Lalu Paracelsus berkata, "Jika kau sudah mati, seharusnya kau sudah lenyap dari ingatanku dan jangan pernah kembali lagi mengganggu waktu tidurku." Setelah itu, sambil berjalan meninggalkan tempat tidurnya, Paracelsus kembali berkata, "Dasar sialan, entah kenapa orang yang sudah mati selalu saja muncul di dalam mimpiku." Cerita kembali berpindah antara pertemuan Knock dan juga Luna. Knock pun melihat statistik yang dimiliki oleh Luna. Informasi dasarnya mengatakan bahwa Luna adalah seorang perempuan yang berusia 20 tahun dengan kemampuan dasarnya yaitu cahaya bulan. Tidak hanya itu saja, Luna juga memiliki sebuah trait jenius yang mampu menggunakan seni bela diri berpedang yang sangat luar biasa. Namun trait negatifnya adalah suka berperang, kekejaman, mengamuk, dan juga kegilaan. Luna adalah salah satu dari 3 master berpedang yang sangat luar biasa di benua ini. Bahkan dia adalah monster yang berdiri bahu-membahu dengan para kesatria yang telah mencapai puncaknya pada usia 20 tahun. Dan ilmu berpedangnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh siapapun. Tidak seperti dengan pedang kegelapan yang sama sekali tidak bisa dipelajari terkecuali menjadi kepala keluarga Renhever. Akan tetapi ilmu berpedang yang Luna miliki akan bisa dipelajari ketika mendapatkan kepercayaannya. Tentu saja hal itu bisa dilakukan setelah berhasil bergabung dengan pasukan lunatik dan mendapatkan sebuah kepercayaan. Luna bertanya kepada Knock mengapa salah satu dari keturunan keluarga Renhever sangat tertarik untuk bergabung bersama pasukan lunatik. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul setelah lehernya kembali meneteskan banyak darah. Di sana tertulis bahwa pendarahannya telah berada di level 1. Knock pun mengatakan bahwa niatnya untuk bergabung bersama pasukan lunatik adalah untuk menjatuhkan kekaisaran Arkhim. "Bukankah kau sudah tahu untuk menjatuhkan kekaisaran kau harus menjatuhkan Akademi Elidian yang berada di bawah pengaruh mereka? Jadi mulai saat ini aku akan menjadi mata-matamu untuk mengawasi semua pergerakan para instruktur dan juga sang dekan Noah von Trinity yang berada di bawah pengawasan kekaisaran." Sambil tersenyum sinis, Luna berkata, "Apakah kau berpikir kalau kau adalah orang yang sangat berharga?" Dengan penuh percaya diri, Knock mengatakan kalau dia pasti akan menjadi orang yang sangat berguna bagi pasukan lunatik. Mendengar jawaban Knock yang sangat percaya diri, Luna pun menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam untuk memastikan apa yang Knock ucapkan. Lalu Luna menarik kembali pedangnya yang ia acungkan kepada Knock. Ia berkata, "Dasar bocah yang sembrono, jadi katakan siapa namamu?" Knock pun hanya tersenyum dan ia mengatakan bahwa namanya adalah Knock von Renhever.
Kemudian Luna memanggil anggotanya yang bernama Duff untuk mempersiapkan sebuah ujian yang disebut sebagai ujian cahaya bulan merah. Mendengar perintah tuannya, Duff pun hanya terdiam, lalu ia pun melirik ke arah Knock untuk memastikan siapa sebenarnya orang yang berada di hadapan tuannya itu. Lalu Duff berjalan menghampiri Knock sambil menyerahkan selembar jubah kepadanya. Setelah itu, Duff meminta kepada Knock agar memakai jubah itu, lalu berjalan mengikutinya untuk menuju ke tempat ujian cahaya bulan. Beberapa saat kemudian, terlihat bulan yang berwarna merah telah menyinari seluruh gelapnya malam itu, dan tepat di depan mereka ada sebuah altar yang berdiri dengan kokoh. Knock pun bergumam, dengan adanya ujian ini, maka semuanya telah berjalan sesuai dengan apa yang aku rencanakan. Kemudian Duff berkata, setelah kau menuju ke atas altar, maka bunuhlah semua monster yang datang menyerangmu. Dan juga lebih baik kau berhati-hati agar jubahmu tidak terlepas di atas sana. Mendengar itu, Knock pun bertanya alasannya mengapa ia sama sekali tidak boleh melepaskan jubah yang ia pakai. Dengan santainya Duff mengatakan apabila jubahnya sampai terlepas, maka kau akan menggila. Itu adalah bulan merah. Jika kau terkena cahayanya, maka cahaya itu akan membuatmu menjadi orang yang mengamuk. Mungkin lebih tepatnya untuk menyebutnya sebagai gila. Knock berkata di dalam hatinya, sejujurnya aku sudah tahu alasan pastinya kenapa kita harus memakai jubah ini, karena berserker adalah status yang abnormal. Itu adalah salah satu trait negatif yang sangat buruk, dan trait itu akan membuat para player menjadi gila. Akan tetapi hal itu akan mendorong kemampuan mereka hingga mencapai pada batasnya. Singkatnya, ada dua kondisi agar bisa lolos dari ujian ini. Yang pertama adalah dengan menahan cahaya bulan merah, lalu berhati-hati dari efek berserker. Atau menggunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan membunuh semua monster yang datang menyerangmu di atas altar itu. Awalnya tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya agar bisa lolos dari ujian ini, karena tidak ada dari mereka yang mau bergabung dengan kelompok kriminal saat adanya seorang protagonis di dalam dunia ini. Meskipun tidak ada yang tahu bagaimana metodenya, akan tetapi hal itu sangat layak untuk aku coba. Kemudian dari arah belakangnya Luna berkata, setelah menjalani ujian ini, kau akan mendapatkan salah satu dari dua opsi yang akan terjadi kepada dirimu. Yang pertama, entah kau lulus pada ujian ini dan menjadi anggota kami, atau kau mati dan menjadi mayat di malam ini. Sambil tersenyum, Knock berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkanku karena aku akan menyudahi ujian ini dengan secepat mungkin. Jadi mari kita lihat hasilnya seperti apa. Sesampainya di atas altar itu, Duff pun menggoreskan telapak tangannya dengan sebuah belati yang ada di tangannya. Lalu ia pun meneteskan tetesan darahnya tepat kepada sebuah wadah yang terletak di tengah altar itu. Seketika itu juga seluruh altar itu telah memancarkan cahaya yang berwarna merah tepat di bawah telapak kaki mereka, yang menandakan bahwa ujiannya akan dimulai di saat itu juga. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, semua monster yang merasakan aura kebangkitan altar itu telah berkumpul dan mengepung semua lingkaran altar itu. Knock berkata, mereka bukanlah para monster yang levelnya tidak bisa aku tangani hanya seorang diri. Mereka memiliki jumlah yang sangat banyak, dan masing-masing dari mereka adalah seekor monster yang memiliki sebuah level kelas menengah sampai ke bawah. Kemudian Knock pun melemparkan jubahnya dan berdiri tepat di bawah sinar rembulan merah yang menerangi malam itu. Knock berpikir bahwa masih ada cara lain untuk menyelesaikan ujian itu. Dari tatapan matanya, Knock begitu percaya diri kalau situasi ini memanglah sudah ia rencanakan sejak dari awal. Di sisi yang lain, dengan tatapan yang sinis Luna bergumam, dasar bajingan, apakah orang itu telah gila dengan meremehkan kekuatan bulan merah? Lalu terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis bahwa bulan merah telah memberikan efek berserker, dan tidak hanya sampai di situ saja. Saat Knock kehilangan kesadaran, maka ia sama sekali tidak akan bisa diselamatkan. Namun bukannya merasa panik, akan tetapi Knock telah tersenyum puas karena itu disebabkan notifikasi yang lain mengatakan
bahwa statusnya telah meningkat 1,5 lebih banyak dari yang biasanya akibat efek negatif dari thread berserker yang diaktifkan. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.